Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ini dia bagian keempat di Fakta Sejarah, bagian kunjungan Wulan ke Mes. Wulan ini kekasihnya Mas Reza ya. Ini dia selengkapnya, jeritan malam ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Akhirnya kamu sadar juga, Za. Syukur. Seiring dengan perkataannya tersebut, terlihat Minto mengeluskan telapak tangannya di dada. Bagaimana? Apakah sudah puas sekarang? Tanya orang pintar tersebut, seraya menunjukkan ekspresi wajah kemenangannya mendapati hal tersebut. Ingin rasanya aku bangkit dari posisiku yang tengah terbaring saat ini dan meninju wajah dari orang pintar tersebut. Tapi kini begitu mendapati kondisi tubuhku yang masih terasa lemas, aku terpaksa mengurungkan keinginanku itu. Nanti beri dia minum ya dengan air putih ini, biar tenaganya cepat pulih, ucap orang pintar tersebut seraya menjambi-jambi air putih yang ada di tangannya lalu meniupkannya. Dan kini setelah orang pintar tersebut terlibat pembicaraan dengan Mas Dikin, orang pintar tersebut berpamitan pulang. Za, sebenarnya kamu tadi lihat apa sih? Kok kamu jadi seperti orang linglung seperti ini? Tanya Indra di antara pandangan mataku yang tengah menatap kepergian orang pintar itu. Sebaiknya kamu minum ini dulu, Za, biar energi kamu cepat pulih, ujar Minto seraya mengarahkan gelas air putih yang telah dijambi-jambi oleh orang pintar ke mulutku. Kurang ajar, aku gak mau tok, teriak aku seraya menepis tangan Minto. Apanya yang kurang ajar, Za? Kamu jangan bergaya kesurupan lagi deh, ucap Indra dengan menunjukkan ekspresi kekesalannya dan bersambut dengan gelak tawa Minto. Sialan tok, Dra, tadi sepertinya aku habis dihipnotis sama orang pintar itu. Kurang ajar tuh orang pintar. Kamu habis dihipnotis bagaimana, Za? Sumpah aku nggak ngerti. Iya, Dra, aku juga nggak ngerti, ujar Minto seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. Kalian itu pasti tadi ngeliat aku berjalan ke kamar Indra layaknya mayat hidup kan? Dan setelah itu aku jatuh pingsan, iya kan? Ucapku dengan penuh keyakinan. Hah, sok tahu kamu, Za? Wong tadi itu kamu ndak kemana-mana kok. Justru aku mau nanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya habis lihat apa? Karena tadi itu aku melihat kamu seperti orang hidup tapi tanpa jiwa. Pandangan kamu kosong dan tiba-tiba kamu menjerit lalu pingsan, ujar Minto seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, aku hanya bisa terdiam dalam rasa bingung. Teman-teman tahu apa yang dialami oleh Reza? Raganya tetap diam, tapi penglihatannya kemana-mana. Komen ya kalau ada yang tahu. Kita lanjut. Aku gak peduli sama keyakinan kamu yang selalu beranggapan segala sesuatunya bisa dijelaskan dengan akal sehat. Intinya, aku hanya mau tanya, sebenarnya apa yang telah kamu lihat, Za? Di saat kamu lagi tidak sadar tadi. Selepas dari perkataan Indra tersebut, terlihat Indra menepuk keningnya. Seorang wanita, Indra. Aku melihat seorang wanita ada di atas lemari baju yang ada di kamar lu, dengan kondisi kepalanya yang terputus, jawabku untuk menepis rasa penasaran Indra. Apa? Sinteng kamu, Za. Kalau tahu begitu jawabannya lebih baik aku ndak usah tahu deh, ujar Indra seraya menyesali pertanyaan yang telah dilontarkannya itu. Udahlah, lebih baik kita tidur sekarang. Sumpah, kepala gue jadi pusing gara-gara orang pintar itu, ucapku dan berbalas dengan persetujuan Indra dan Minto. Gue tidur di kamar lu, Za. Selepas dari perkataan Indra tersebut, terlihat Indra mengambil tikar yang akan dipergunakannya untuk tidur, lalu membawanya masuk ke kamarku. Lu gimana, Tok? Tanyaku begitu melihat Minto yang nampak bingung dalam menyikapi keputusan yang telah dibuat Indra. Ya udahlah, Za. Aku tidur di kamar aku sendiri aja. Kita ini orang beragama, Za. Kita harus berani, jawab Minto dan berbalas dengan kekagumanku atas keberanian yang ditunjukkan oleh Minto. Hingga akhirnya, setelah kini aku melihat Minto memasuki kamarnya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Tapi kini baru aja aku dan Indra berada kurang lebih 20 menit lamanya di dalam kamar. Suara teriakan yang diiringi oleh suara ketukan tangan Minto pada pintu kamar
telah membuat rasa kekagumanku pada Minto menjadi luntur. "Lu kenapa, Tok? Kok muka lu jadi pucat gitu?" tanyaku begitu telah membuka pintu kamar dan mendapati Minto yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Dan kini begitu mendapati pertanyaan aku tersebut, tanpa menjawab apapun, Minto terlihat memasuki kamarku. Lu kenapa, Tok? Kenapa jadi ikut tidur di sini juga sih?" ujar Indra yang kini merasa terganggu karena Minto telah mengambil posisi tidur di tikar yang kini tengah ditempatinya. "Terkutuklah mes ini. Coba aja kamu bayangin, Dra, Za. Tadi itu aku baru aja mau memejamkan mata dan hendak memeluk guling. Tapi tiba-tiba saja aku merasa itu guling seperti menghembuskan nafas layaknya manusia." Mendengar perkataan Minto tersebut, aku dan Indra kini meresponnya dengan gelak tawa. Yang terkutuk itu bukan mes ini, Tok. Tapi di antara perkataannya yang kini terhenti, terlihat Indra bergerak menaiki tempat tidur. Mendapati hal tersebut, Minto pun kini melakukan apa yang telah dilakukan oleh Indra. Dan hal tersebut kini berimbas pada sebuah kenyataan bahwa aku harus melalui malam yang panjang ini. Di antara suara dengkuran yang terdengar saling bersautan dari mulut Indra dan Minto. Singkat cerita, 2 bulan sudah waktu berlalu dari kebersamaan kami dalam menghabiskan malam yang panjang itu. Dan di antara rentang waktu 2 bulan yang berjalan itu, berbagai macam kejadian aneh seringkali terjadi. Dan hal tersebut berimbas buruk pada kinerja kami, terutama pada kinerja kerja Minto dan Indra. Sudah hampir beberapa kali aku mencoba untuk mencari informasi tentang masa lalu dari mes yang kami tinggali ini. Dan hasilnya, aku hanya mendapatkan jawaban yang penuh dengan ketidakpastian. Hingga akhirnya, di antara rasa keberputusasaan aku terhadap kejadian aneh yang terus terjadi, sempat terlintas di dalam pikiranku untuk berhenti dari pekerjaan ini. Tapi rasa malu karena belum bisa memberikan bukti keberhasilanku kepada orang tua telah membuat aku mengurungkan keinginan itu. Mumet rasanya memikirkan semuanya itu, gumamku di sela-sela pekerjaan yang segera terselesaikan. Dan kini di antara bunyi jarum jam yang memecah keheningan ruangan kantor yang mulai sepi dari aktivitas karyawan, terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pasti Indra, Minto dan Pak Yanto lagi pada senang-senang nih, ujarku begitu mengingat kembali akan ajakan dari Indra, Minto dan Pak Yanto yang mengajakku untuk menghabiskan malam minggu ini di tempat hiburan malam. Tapi tugas pekerjaan yang ada di hadapanku ini kini bagaikan sebuah dinding tebal yang menghalangi keinginanku untuk merasakan hiruk-pikuknya dunia hiburan malam. "Belum pulang, Pak?" tegur seorang security kantor memecah keheningan. Mendapati teguran tersebut, tatapan mataku kini segera berpaling dari layar handphone yang tengah aku pegang pada keberadaan security kantor yang tengah berdiri tidak jauh dari tempatku berada. Mungkin sebentar lagi, Pak. Udah nanggung," jawabku seraya mengembangkan senyum. Dan kini, seiring dengan keberadaan security kantor yang telah beranjak pergi meninggalkanku, aku kembali membaca isi SMS yang dikirimkan oleh Wulan beberapa hari yang lalu. Dan isi dari SMS tersebut mengabarkan sebuah kabar bahagia tentang Wulan yang akan mengisi liburan kuliahnya dengan berkunjung ke mes perusahaan yang aku tinggali sekarang ini. Sebaiknya gue minta tolong kepada Pak Imron untuk menjemput Wulan ke stasiun, ujarku seraya menuliskan sebuah pesan SMS kepada Pak Imron lalu mengirimkannya. Waktunya pulang, ujarku begitu telah menyelesaikan pekerjaan. Dan kini di antara keterdiamanku dalam menunggu angkot yang akan mengantarkanku ke mes, entah ide yang datang dari mana, tiba-tiba saja aku memutuskan untuk terlebih dahulu mampir ke rumah makan yang dulu pernah aku singgahi bersama Indra, Minto, dan Pak Yanto. Daripada aku bengong sendirian di mes, Minto dan Indra pasti belum pulang, dan Mas Dikin juga belum tentu ada di mes. Ucapku di antara pergerakan langkah kaki ini yang telah berjalan menuju ke rumah makan. Dan kini setibanya aku di rumah makan, nampak terlihat banyaknya pengunjung yang tengah menikmati santapan makan malam di rumah makan tersebut. Aku heran,
rumah makan ini kok nggak pernah sepi dari pengunjung ya? Padahal menurutku makanannya biasa aja. Apa mungkin orang makan di sini karena hanya ingin melihat? Ayo lihat apa? Di antara perkataan yang belum terselesaikan dari mulutku tersebut, aku segera melangkah masuk ke dalam rumah makan. Dan begitu kini aku melihat keberadaan sebuah kursi kosong yang berada tidak jauh dari tempat aku berdiri, aku segera menempati kursi tersebut. Mbak Hestinya di mana ya? Tanyaku dalam hati, seraya mengamati aktivitas dari pengunjung rumah makan. Hingga akhirnya, di antara ketidaksengajaanku dalam menemui keberadaan Hesti, nampak terlihat kehadiran Hesti yang tengah berjalan memasuki rumah makan. Dari pesona lenggak-lenggok tubuhnya serta senyuman yang menghiasi wajahnya, kini kehadiran Hesti bagaikan sebuah medan magnet yang menarik pandangan dari pengunjung rumah makan yang hampir sebagian besarnya adalah pria. Sejujurnya tidak ada yang aneh dari apa yang telah aku lihat pada diri Hesti saat ini. Bahkan kesan jahat yang selama ini selalu diceritakan oleh Indra dan Minto sama sekali tidak terlihat pada diri Hesti. Justru yang aku lihat saat ini adalah pesona dari daya tarik Hesti yang tengah diperlihatkannya melalui balutan rok mini serta kaos putih yang ketat membungkus tubuhnya yang sintal. Dan kini di antara tatapan mataku yang tidak berkedip dalam memandang Hesti, sepertinya Hesti kini telah menyadari akan keberadaan aku yang tengah memperhatikannya. Mendapati hal tersebut, Hesti pun kini terlihat berjalan menghampiriku, seraya melemparkan senyum manisnya ke beberapa pengunjung rumah makan. Kok sendirian aja mas? Mana yang lain? Oh ya, nama mas siapa ya? Aku agak lupa. Serangkaian pertanyaan yang terucap dari mulut Hesti kini mengantarkan pergerakan tubuh Hesti dalam mengambil posisi duduk di sisiku. Nama saya Reza mbak, jangan dilupakan lagi ya namanya. Jawabku seraya menghirup aroma wangi dari tubuh Hesti. Dan kini di antara tatapan mata Hesti yang memandangi wajahku, aku segera menerangkan tentang latar belakang mengapa aku bisa berada seorang diri di rumah makan ini. Dan kini begitu mendengar ceritaku tersebut, terlihat Hesti mengembangkan senyum manisnya. Kasihan, ya udah, malam ini biar aku yang menemani Mas Reza aja. Itu juga kalau Mas Rezanya mau, ucap Hesti dengan menunjukkan kegenitannya. Mau, pasti saya mau lah mbak. Mana ada sih pria yang bisa menolak jika ditemani oleh Mbak Hesti? Loh, Mas Reza belum makan kan? Kalau emang belum makan biar aku saja yang mengambilkannya ya. Selepas dari perkataan Hesti tersebut, terlihat Hesti beranjak pergi untuk mengambilkan makanan. Dan tidak berselang lama, kemudian Hesti telah kembali lagi dengan turut serta membawa sebuah piring yang berisikan makanan. Dan kini di antara aku yang tengah menikmati makan malam, Hesti pun mulai menceritakan tentang jati dirinya, mulai dari status Hesti sebagai janda tanpa anak, sampai dengan tentang ibunya yang sudah meninggal, serta bapaknya yang pergi entah kemana. Dan kini, di antara aku yang telah menyelesaikan makan malam, keakraban yang terjalin antara aku dan Hesti seperti telah melebihi umur dari perkenalan kami yang baru beberapa bulan. Bahkan bisa dikatakan, pertemuanku dengan Hesti bisa dihitung dalam hitungan jari. Setelah makan malam ini, rencana kamu mau kemana mas? Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Hesti, terlihat Hesti melambaikan tangannya ke salah satu pelayan rumah makan guna membereskan piring makan yang kini telah kosong. Belum tahu Mbak Es, lagi pula saya belum terlalu banyak tahu tentang kota ini. Jadi kemungkinannya saya mau langsung pulang ke mes aja. Panggil aku Hesti aja mas, nggak usah pakai mbak. Oh ya, bagaimana kalau aku temenin Mas Reza jalan? Kebetulan aku lagi nggak punya rencana kemana-mana malam ini. Dan kini bagaikan gayung bersambut, tanpa berpikir lagi, aku langsung menyetujui penawaran Hesti tersebut. Ya udah kalau gitu, biar saya bayar dulu makanannya. Udah nggak usah bayar mas, pokoknya malam ini untuk Mas Reza gratis. Selepas dari perkataan Hesti tersebut, Hesti kini mengajakku untuk meninggalkan rumah makan. Dan kini di antara tatapan mata dari beberapa pengunjung rumah makan yang sepertinya merasa iri dengan keberuntunganku ini, aku dan Hesti segera berjalan meninggalkan rumah makan. Mau aku antarkan jalan-jalan kemana mas? Tanya Hesti di antara pergerakannya
yang tengah menyalakan sepeda motornya. "Terserah kamu aja, Hes. Kan udah saya bilang kalau saya masih belum begitu tahu tentang seluk-beluk dari kota ini." Entah sudah berapa lama aku dan Hesti menikmati suasana kota, dan kini di antara ketidaktahuanku akan seluk-beluk dari kota ini, Hesti mengajak aku untuk mengunjungi beberapa sudut yang ada di dalam kota. Sambil sesekali Hesti mengajakku untuk mampir ke beberapa warung makan yang menjajakan makanan kecil. "Jangan kaku gitu duduknya, Mas, rileks aja. Kalau Mas tegang gitu, aku jadi gak enak untuk ngendarain motornya," ujar Hesti yang sepertinya kini sadar akan ketegangan yang aku rasakan. Sejujurnya, aku emang risih jika harus menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang wanita. Karena biar bagaimanapun, naluriku sebagai lelaki akan tergoda akan keberadaan seorang wanita yang kini sangat berada dekat dengan tubuhku ini. "Sorry, Hes, aku gak biasa dibonceng motor oleh wanita, apalagi wanita seperti kamu," kilahku dalam upaya menghilangkan kecurigaan yang mungkin ada di pikiran Hesti saat ini. Tapi andai saja kini Hesti mengetahui tentang apa yang ada di pikiranku ini, mungkin Hesti akan menurunkanku di jalan dan meninggalkan aku sendiri tanpa tahu arah jalan pulang. "Di mana kamu tinggal, Mas? Biar sekalian aku antar pulang." "Loh, masa kamu udah lupa sih, Hes? Saya kan tinggal bersama Indra dan Minto di mes perusahaan itu." "Ah, ya ampun, maaf, Mas. Terkadang aku orangnya emang seperti itu, suka lupaan," ucap Hesti seraya menjalankan sepeda motornya menuju ke mes. Dan kini di antara beberapa jalan yang telah dilewati Hesti, sepertinya Hesti memang sudah sangat mengetahui akan selak-beluk jalan menuju ke mes. Dan setibanya kini kami di mes, terlihat pintu mes masih dalam keadaan tertutup rapat. Hal ini menandakan bahwa Mas Dikin, Minto, dan Indra masih berada di luar sana. Mendapati hal tersebut, aku mempersilahkan Hesti untuk masuk ke dalam mes dan duduk di ruang tamu. "Hesti, saya ganti baju dulu ya," ucapku dan berbalas dengan anggukan kepala Hesti. Dan kini setelah beberapa saat aku menghilang di dalam kamar untuk berganti baju, aku kembali lagi menemui Hesti dengan terlebih dahulu membuatkan secangkir teh manis hangat untuk Hesti. "Ayo diminum dulu, Hes, mumpung masih anget air tehnya." "Iya, Mas, makasih ya," ujar Hesti dan berbalas dengan pergerakan pandanganku yang mencuri pandang ke arah Hesti. Nampak terlihat Hesti tengah duduk dengan menumpangkan kaki kanan dan lutut kirinya, dan dengan posisinya tersebut, kini Hesti telah memperlihatkan keberadaan dari kakinya yang putih dan terlihat jenjang. "Mas, kamu kok gak bertanya bagaimana aku bisa mengetahui arah jalan ke mes ini?" tanya Hesti dan berbalas dengan kebingunganku untuk menjawabnya. "Aku yakin kamu pasti udah tahu mengenai kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Lebih tepatnya, kejadian yang pernah terjadi sebelum kamu ada di mes ini." Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutnya, kini Hesti menggeser posisi duduknya mendekatiku. "Apa kamu percaya dengan semua kisah itu, Mas? Tentang aku yang jahat, aku yang menyebabkan kematian Arda, dan masih banyak lagi. Apa kamu percaya?" "Enggak, Hes. Saya nggak percaya dengan semua omongan itu." Entah mengapa kini aku merasa setiap perkataan yang terucap dari mulut Hesti bagaikan sebuah kata-kata yang terucap dari mulut seorang pujangga. Hingga akhirnya tanpa terasa, nafsu yang telah aku pendem semenjak dari perjalanan tadi kini sudah tidak bisa untuk terkontrol lagi. "Di kamar aja, Hes," ucapku dengan nafas yang memburu. Dan kini di antara pergerakan tanganku yang telah membuka pintu kamar, nampak Hesti terlihat ragu untuk memasuki kamar itu. Matanya terlihat memandang ke beberapa sudut yang ada di dalam kamar. "Sebaiknya di ruang tamu aja ya, Mas," ujar Hesti dan berbalas dengan ketidakinginanku untuk menanyakan alasan Hesti yang tidak ingin untuk melakukan semuanya ini di kamar. Dan kini di antara pergumulan sesat yang terjadi antara aku dan Hesti, tiba-tiba saja aku melihat adanya seseorang yang membuka pintu mes. Dan selepas dari terbukanya pintu mes terlihat kehadiran Minto, Indra yang tengah terpaku di pintu mes dengan menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Mendapati hal tersebut,
Kini di antara rasa terkejut sekaligus bercampur dengan rasa malu, Hesti terlihat langsung merapikan pakaiannya dan beranjak pergi tanpa sempat mengambil pakaian dalamnya yang masih tercecer di lantai. "Hes, Hes!" teriakku seraya mencoba untuk menyusul keberadaan Hesti yang telah menaiki motornya. Tapi belum sempat aku melangkah keluar dari dalam mes, kini Indra dan Minto telah menghalangi langkahku. Mendapati hal tersebut, kini aku hanya bisa menatap kepergian Hesti yang menaiki sepeda motornya menembus kegelapan malam. Sadar kamu, Za, sadar. Kamu boleh main gila dengan wanita, Za, tapi bukan dengan wanita itu, hardik Minto dengan nada emosi. Mendapati hardikan Minto tersebut, aku sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk melawan balik hardikan Minto tersebut. Kalau memang kamu mau seperti itu, lebih baik tadi kamu itu ikut bersama kami, bukan malah mencobanya bersama Hesti, ucap Indra dengan lebih bijak. Dan kini, selepas dari perkataan Indra tersebut, nampak Minto menjulurkan tangannya untuk meminta maaf atas kekasarannya. "Maaf, Za, tadi aku lepas kendali." Selepas dari perkataan Minto tersebut, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dengan terlebih dahulu memungut pakaian dalam Hesti yang ada di lantai. "Bodoh kamu, Za. Apa sebenarnya yang telah aku lakukan?" makiku seraya menyesali dengan apa yang telah aku lakukan. Sejujurnya apa yang telah aku lakukan ini sama sekali di luar kuasa aku untuk menolak semua pesona yang telah diperlihatkan oleh Hesti. Sebaiknya aku simpan dulu pakaian dalam Hesti ini di bawah bantal, ujarku seraya menaiki tempat tidur dan meletakkan pakaian dalam Hesti di bawah bantal. Dan kini di antara rasa penyesalan yang bermain-main di dalam pikiranku ini, aku memutuskan untuk memejamkan mata guna melupakan semua kejadian yang telah terjadi itu. Keesokan paginya, aku terbangun di antara sinar matahari pagi yang menembus keberadaan dari beberapa lubang ventilasi yang ada di dinding kamar. Dan sepertinya malam tadi aku telah tertidur dengan sangat pulasnya, sampai aku tidak mengalami gangguan seperti apa yang telah aku alami pada malam-malam sebelumnya. Dan kini di antara keinginanku untuk beranjak dari tempat tidur, aku seperti mendengar adanya percakapan yang terjadi di ruang tamu. Entah siapa yang telah bertamu di hari yang masih pagi ini. Lebih baik aku mandi dulu, ujarku seraya mengambil handuk dan beranjak keluar dari dalam kamar. Itu Pak Rezanya sudah bangun. Di antara suara Mas Dikin yang kini terdengar, terlihat keberadaan Mas Dikin tengah berada di ruang tamu bersama dengan seorang wanita. "Loh, Wulan?" teriakku dengan rasa tidak percaya begitu kini aku menyadari bahwa seorang wanita yang tengah bersama Mas Dikin tersebut adalah Wulan. Mendapati hal tersebut, aku segera berlari menghampiri Wulan lalu memeluknya. Dan kini di antara pelukan hangatku pada Wulan, terlihat kehadiran Indra dan Minto di ruang tamu yang ikut menyambut kedatangan Wulan. "Rencananya mau menginap di mana, Mbak Wulan, selama liburan di sini?" tanya Indra seraya menyuruh Mas Dikin untuk memasukkan tas yang masih berada di teras mes. "Rencananya sih mau menginap di hotel, Mas," jawab Wulan dengan menunjukkan ekspresi kelelahannya. "Sebaiknya Mbak Wulan menginap di sini aja dulu. Biar besok pagi saya akan mencari hotel yang nyaman untuk ditinggali Mbak Wulan selama ada di kota ini," saran Mas Dikin yang berbalas dengan pandangan Wulan yang terarah ke wajahku. "Sebaiknya sih emang begitu, Mbak Wulan. Ya, hitung-hitung kalian bisa terlebih dahulu melepas kangen di mes ini," ujar Indra seraya melemparkan senyumnya ke arahku. Mendapati perkataan Indra tersebut, aku kini terdiam sejenak guna mempertimbangkan semuanya itu. Hingga akhir setelah melalui pertimbangan yang matang, aku pun menyetujui usulan Mas Dikin tersebut. "Kamu kok udah tiba sebagi ini, Wul? Rencananya aku baru akan mencari hotel pagi ini kok," ucapku yang masih merasa kaget dengan perubahan kedatangan dari kunjungan Wulan ini. "Ada perubahan rencana keberangkatan, Za. Maaf ya, aku emang sengaja untuk gak ngasih tahu kamu. Ya, hitung-hitung memberi kejutan sama kamu." Seiring dengan perkataannya tersebut, terlihat Wulan menunjukkan ekspresi kegembiraannya atas perjumpaan ini. "Ya udah,
Kalau gitu biar aku membereskan kamar dulu. Nggak usah Za, biar aku aja. Kamu sebaiknya mandi aja dulu. Bau tahu badan kamu, canda Wulan sambil memintaku mengantarkannya ke kamar. Berantakan dan unik. Itulah kalimat yang pertama yang keluar dari mulut Wulan ketika kini Wulan telah memijakan kakinya di dalam kamar. Aku mandi dulu ya Wul, ucapku dan berbalas dengan anggukan kepala Wulan. Dan kini di antara langkah kakiku yang berjalan keluar dari dalam kamar, terlihat Wulan tengah asyik dalam mengamati dekorasi yang ada di dalam kamar. Rasa dingin yang aku rasakan di antara guyuran air telah menyentuh tubuhku ini. Kini telah memberikanku sebuah rasa kesegaran untuk melalui hari yang bahagia ini. Tapi, baru saja kini aku merasakan semua kebahagiaan itu. Tiba-tiba saja, di antara guyuran air yang aku lakukan pada kepala ini, aku teringat akan suatu hal yang seharusnya tidak Wulan ketahui. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk segera mengenakan handuk, lalu berlari menuju ke kamar tanpa menghiraukan lagi tubuhku yang masih basah oleh keberadaan air. Hingga akhirnya, setibanya kiniku di dalam kamar, aku tidak lagi mendapati keberadaan Wulan di dalam kamar. Yang aku dapati kini hanyalah keadaan kamar yang sudah tertata dengan rapi. Mendapati hal tersebut, detak jantungku langsung berdegup dengan kencang, dan seiring dengan pergerakan tanganku yang menyingkap keberadaan bantal yang berada di atas kasur. Sepertinya degupan jantungku ini terhenti dengan seketika. Ya, saat ini aku tidak lagi melihat keberadaan dari pakaian dalam Hesti yang saat semalam tadi telah aku simpan di bawah bantal. Mati gue, gumamku seraya memikirkan alasan yang akan aku berikan kepada Wulan guna menutupi kekhilafan yang telah aku lakukan semalam. Di antara pakaian yang kini telah aku kenakan, aku memutuskan untuk menuju ke ruang tamu guna menjumpai Wulan beserta dengan kemarahannya. Dan setibanya aku di ruang tamu, terlihat keberadaan Wulan yang tengah duduk di ruang tamu ditemani oleh Indra, Minto, dan Mas Dikin. Wul, tegurku dan berbalas dengan sikap dingin Wulan. Dan sepertinya dari sikap dingin yang kini tengah diperlihatkan oleh Wulan, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin memilih untuk berpamitan pergi karena mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang baik antara aku dan Wulan saat ini. Za, sebaiknya kami cari makan dulu ya. Biar nanti sekalian aku beliin makanan untuk kalian berdua ya, ucap Indra seraya mengajak Minto dan Mas Dikin untuk pergi meninggalkan mes. Dan kini di antara langkah kaki Indra, Minto dan Mas Dikin yang telah berjalan meninggalkan mes, aku dan Wulan hanya bisa terdiam dalam kekakuan sikap. Wul, belum sempat aku melanjutkan perkataanku yang sebenarnya ingin meminta maaf kepada Wulan, terlihat Wulan memberikan isyarat tangannya yang meminta agar aku tidak melanjutkan perkataanku itu. Kamu sia-siakan hubungan kita ini, Za. Kamu sia-siakan kepercayaan yang telah aku berikan kepada kamu. Selepas dari perkataannya tersebut, Wulan kini menyerahkan pakaian dalam Hesti yang telah disimpannya di dalam tas kecilnya. Maafkan aku, Wul. Aku benar-benar hilaf. Aku ingin pulang aja, Za. Aku tidak bisa memaafkan kamu untuk kejadian yang seperti ini, ujar Wulan dengan ekspresi kekecewaannya. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini, Za. Hah? Maksud kamu apa, Wul? Kita putus, Za, ucap Wulan dengan penuh kepastian. Mendapati hal tersebut, aku kini meminta kepada Wulan untuk berpikir ulang atas perkataan yang telah diucapkannya itu. Tapi sepertinya, seiring dengan bujuk rayu yang aku lakukan, Wulan tetap tidak bergeming dari keputusannya itu. Hancur, ya. Kata itulah yang bisa menggambarkan perasaan hatiku saat ini. Di saat kini aku harus memandangi kepergian Wulan dalam rasa bersalah. Dan kini, di antara langkah kaki Wulan yang telah berjalan jauh meninggalkan mes, aku hanya bisa terdiam di antara ketidakpercayaanku atas apa yang telah terjadi dan menimpaku saat ini. Sabar, Za, semua ini pasti ada hikmahnya, hibur Indra dan Minto sekembalinya mereka ke mes dan tidak mendapati keberadaan Wulan di mes. Aku ingin berhenti, Dra. Tok, aku nyerah, kataku. Selepas dari perkataanku tersebut,
Terlihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Indra dan Minto karena mereka tidak menyangka kalau aku akan mengambil keputusan seperti itu. "Hah? Kamu yakin, Za?" ujar Indra dan Minto hampir berbarengan. "Iya, Indra, Tok. Tapi sebelum aku meninggalkan tempat terkutuk ini, aku ingin terlebih dahulu mencari tahu tentang latar belakang dari mes ini dan juga latar belakang dari Hesti yang selama ini kalian curigai itu. Kalau memang itu udah menjadi keputusan kamu, Za, aku ikut kamu. Aku juga sebenarnya penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di mes ini," ujar Indra dengan penuh keyakinan. "Ya kalau gitu aku juga ikut kamu, Za," ucap Minto yang sepertinya tidak mau kalah oleh keberanian Indra. "Tapi Za, kamu akan mulai semua pencarian latar belakang itu dari mana? Karena setauku hanya Mas Dikin dan Mbah Warsono lah yang tahu banyak akan latar belakang dari mes ini." "Iya kalau begitu kita mulai menggali informasi dari Mas Dikin terlebih dahulu, karena Mas Dikin merupakan penghuni terlama di mes ini." Selepas dari perkataanku tersebut, terlihat Indra dan Minto memutuskan untuk memanggil Mas Dikin guna menanyakan perihal tentang latar belakang dari mes yang kami tempati saat ini. "Duduk, Mas Dikin. Ada yang hendak saya tanyakan kepada Mas Dikin," ucapku sambil meminta Mas Dikin duduk. "Tanya apa toh, Pak?" "Coba Mas Dikin ceritakan kepada saya tentang latar belakang dari mes ini." Kini begitu mendapati pertanyaanku tersebut, nampak Mas Dikin terdiam sejenak, dan sepertinya di antara keterdiamannya itu, Mas Dikin tengah berusaha untuk mengingat-ingat kembali akan latar belakang dari mes ini. "Sepertinya saya udah agak lupa, Pak," jawab Mas Dikin setelah keterdiamannya itu. "Coba diingat kembali, Mas," ujar Indra dengan ekspresi keseriusannya. "Sebenarnya saya ini pengurus mes dari generasi kedua, Pak." "Loh, sebelum Mas Dikin, emangnya siapa yang ngurus mes ini, Mas?" tanyaku berusaha untuk menggali keterangan dari Mas Dikin. "Sebelumnya, yang mengurus mes ini adalah bapak saya, Pak." "Oh, bapaknya Mas Dikin. Lantas bapaknya Mas Dikin sekarang ada di mana?" tanyaku kembali. "Udah meninggal 3 tahun yang lalu, Pak," jawab Mas Dikin seraya menunjukkan ekspresi wajah yang menggambarkan bahwa Mas Dikin saat ini tengah memikirkan sesuatu. "Tapi sebentar, Pak. Dulu bapak saya pernah bercerita di saat proses pengembangan mes dari mes yang lama menjadi mes yang sekarang kita tempati ini, sempat beberapa kali terjadi peristiwa aneh yang mengganggu proses pengembangan mes ini." "Peristiwa aneh? Maksud Mas Dikin dengan peristiwa aneh itu apa?" tanyaku seraya mengarahkan pandangan ini ke wajah Mas Dikin. "Itu, Mas, di saat para pekerja melakukan penggalian pondasi, telah ditemukan beberapa kerangka manusia dan hewan di sekitar lokasi penggalian." Tolong dijelaskan lebih terperinci lagi dong, Mas Dikin," ujarku seraya menyulutkan sebatang rokok guna menghilangkan ketegangan yang aku rasakan saat ini. Di saat penggalian pondasi mes, para pekerja menemukan beberapa kerangka manusia. Tapi di antara beberapa kerangka manusia yang telah ditemukan itu, ada 2 kerangka manusia dewasa yang terlihat aneh, karena kedua kerangka itu ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Selain itu, ditemukan juga keanehan yang lain pada kedua kerangka itu. "Keanehan bagaimana, Mas Dikin?" tanya Indra memotong perkataan Mas Dikin. "Satu kerangka ditemukan dalam posisi memegang cambuk, sedangkan satu kerangka yang lain ditemukan dalam posisi terantai pada bagian kakinya. Selain itu ditemukan juga keberadaan dari kerangka hewan, entah itu kerangka anjing atau kucing." Dan kini begitu aku mendengar jawaban Mas Dikin tersebut, aku hanya bisa mengerutkan dahi seraya berpikir keanehan yang ditemukan pada kedua kerangka tersebut. Setelah penemuan itu, akhirnya para pekerja memutuskan untuk memindahkan kerangka-kerangka itu. Tapi dikarenakan setelah proses pemindahan itu terjadi banyak kejadian aneh yang dialami oleh para pekerja. Akhirnya, atas saran dari seorang dukun, maka kerangka-kerangka itu kembali dikuburkan di mes ini. Dan mengenai lokasi penguburan dari kerangka itu,
Saya kurang begitu tahu, Mas. Waduh, kacau nih, ucap Minto dengan menunjukkan ekspresi ketakutannya. Sebenarnya, ada seseorang yang lebih mengetahui tentang sejarah dari Mas ini. Siapa, Mas? Tanyaku dan Indra hampir berbarengan. Mbah Warsono, orang tua yang ahli kanuragan. Dulu beliau tinggal di sekitar sini. Tapi menurut informasi yang saya dapat, Mbah Warsono telah pindah dan tinggal di sekitar hutan apa tuh namanya? Ya hutan itulah. Sepertinya itu target kita, ke hutan itu. Sebuah kalimat yang berisi keyakinan kini terucap dari mulutku. Dan entah mengapa kini aku merasa bahwa sosok Mbah Warsono adalah sosok yang bisa menyingkap semua tabir misteri yang menyelimuti mes ini. Sepertinya sekarang kamu udah mulai percaya dengan hal-hal yang kamu bilang klinik itu kan, Za? Ujar Indra seraya mengembangkan senyumnya. Enggak juga, Indra. Tapi aku yakin di saat nanti kita mencari tahu akan latar belakang dari mes ini, kita akan menemukan jawaban yang masuk akal atas kejadian aneh yang terjadi di mes ini. Alah, mulai lagi deh kamu, Za. Ujar Minto seraya menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Dan mengenai soal Hesti, Za, kamu jangan melangkah terlalu jauh dengan wanita itu. Bisa mampus kamu, ujar Indra memotong perkataanku. Jujur aja, selama ini aku gak gitu percaya dengan tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Hesti mempunyai ilmu pemikat. Alasannya apa, Za? Kamu bisa mengatakan Hesti gak mempunyai ilmu pemikat? Ilmu pemikat yang kalian katakan itu lebih menjurus pada sesuatu yang bersifat klinik. Kalau menurut aku, apa yang kalian bilang dengan ilmu pemikat itu tidak lebih daripada kemampuan Hesti dalam mengendalikan kekuatan alam bawah sadarnya. Karena menurut apa yang telah aku ketahui, alam bawah sadar kita itu mempunyai kekuatan yang besar jika kita mampu untuk mengendalikannya. Contohnya, kita bisa memindahkan atau menggerakkan suatu benda, memprediksi sesuatu, bahkan mungkin membuat seseorang jatuh hati terhadap kita, atau dalam dunia kliniknya disebut dengan nama ilmu pemikat. Jawabku, dan berbalas dengan ekspresi kebingungan di wajah Indra, Minto, serta Mas Dikin. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku buktikan kepada kalian, dan ini masih terhubung dengan sosok Hesti. Pembuktian apa, Za? Tanya Indra yang sepertinya semakin bertambah bingung dengan semua perkataanku ini. Sebentar, ujarku seraya berjalan masuk ke dalam kamar. Dan tidak berserang lama kemudian, aku kembali keluar dari dalam kamar dengan turut serta membawa kujang kecil. Apa ini, Za? Tanya Minto di antara pergerakan tangannya yang menerima kujang kecil. Wah, Za, kamu punya benda pusaka kok ndak bilang-bilang sih? Ucap Indra penuh dengan kekaguman. Sepertinya benda pusaka sakti ya, Pak. Oh, mungkin benda ini yang waktu itu pernah dipinta oleh orang pintar itu ya. Selepas dari perkataannya tersebut, kini Mas Dikin ikut mengamati keberadaan kujang kecil yang ada di tangan Minto. Kalian ini terlalu melebih-lebihkan. Kalau menurut aku sih, kujang kecil ini hanyalah benda biasa yang hanya mempunyai keunggulan dari segi keunikan serta nilai jualnya. Selepas dari perkataan aku tersebut, aku segera mengambil kujang kecil dari tangan Minto, lalu membungkusnya kembali dengan kain pembungkusnya. Ngomong-ngomong, apa kamu pernah berguru, Za? Tanya Indra yang sepertinya masih penasaran dengan kujang kecil tersebut. Maksud kamu apa sih, Indra? Aku tuh gak pernah berguru dan bersentuhan dengan sesuatu yang klinik seperti itu, jawabku seraya menunjukkan ekspresi ketegasan. Jadi, kamu tetap gak percaya dengan hal yang mistis, ya? Tanya Indra kembali dan berbalas dengan keterdiamanku. Entahlah, Indra, tapi sepertinya aku lebih memilih untuk tidak selalu menghubungkan antara kejadian aneh yang terjadi dengan pemikiran yang klinik. Lantas apa yang mau kamu buktikan dengan kujang kecil ini, Za? Dan apa hubungannya dengan Hesti? Tanya Minto, masih dalam ekspresi kebingungannya. Sebenarnya banyak hal yang janggal yang telah aku temui selama aku memegang kujang kecil ini. Mulai dari pertemuan aku di kereta dengan kakek tua, suara geraman yang aku dengar di dalam kamar,
omongan orang pintar yang mengatakan aku memiliki sebuah benda yang berbenturan dengan energi negatif di tempat ini, serta ekspresi ketakutan Hesti ketika hendak aku ajak masuk ke dalam kamar. Dan semuanya itu kembali lagi merujuk pada perkataan kakek tua yang mengatakan bahwa ada seekor harimau yang selalu mendampingi aku. Hah? Harimau, Za? Iya toh, harimau. Dan mengenai hubungannya dengan Hesti, gue jadi bertanya-tanya apakah emang sosok dari harimau itu yang telah membuat Hesti gak mau untuk masuk ke dalam kamarku. Dan hal itulah yang akan aku buktikan kepada kalian. Kamu mau membuktikannya bagaimana, Za? Tapi sebentar. Seiring dengan terhentinya perkataan Indra tersebut, sepertinya Indra kini tengah memikirkan sesuatu. Dan hal tersebut diperlihatkannya dengan banyaknya kerutan yang menghiasi kening Indra. Sepertinya kecurigaan kamu tentang sosok harimau itu sangat masuk akal, Za. Karena jujur aja, aku juga merasa heran dengan kamarmu itu. Mengapa kamar yang seharusnya menjadi kamar terseram di mes ini kini telah menjadi kamar yang teraman di mes ini? Oh iya Yandra, bener, Kuma Minto sambil menganggukkan kepalanya. Aku mempunyai pemikiran seperti ini, Indra. Seharusnya apa yang telah mereka lihat itu, kita juga bisa untuk melihatnya, karena mereka sama-sama manusia seperti kita. Lalu mengenai anggapan yang mengatakan bahwa kujang kecil ini mempunyai energi yang berbenturan dengan energi negatif yang ada di rumah ini, aku ingin membuktikannya dengan cara mengundang keberadaan dari energi negatif itu, sekaligus akan aku adu dengan energi yang ada di kujang kecil ini. Andai nanti memang terbukti kujang kecil ini dapat menghadirkan sosok seekor harimau yang akan berbenturan dengan energi negatif itu, maka saat itu juga aku akan mengakui bahwa sesuatu yang berbau klinik itu memang ada. Dan aku rencananya akan membuktikan semuanya itu malam ini. Wah, benar-benar sinting itu Musa, ujar Minto dengan menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Jangan edan kamu, Za. Sumpah aku takut, Za, ucap Indra yang sepertinya kini merasa khawatir dengan pembuktian yang akan aku lakukan. Wah, gimana sih kamu, Indra? Tadi katanya kamu mau ikut serta dengan rencanaku. Za, sialan kamu. Aku itu mau ikut untuk mencari latar belakang dari mes ini, bukannya ikut nantangin macam itu. Udah Indra, sebaiknya kamu ikut aja. Lagi pula jika kamu takut atau enggak takut, hasilnya akan tetap sama. Kejadian aneh itu akan tetap terjadi di mes ini, ujar Minto dan berbalas dengan keraguan Indra. Hingga akhirnya, setelah Indra berpikir cukup lama, Indra memutuskan untuk ikut dalam pembuktian yang akan aku lakukan malam ini. Mas Dikin, di antara ruangan yang ada di mes ini, di bagian ruangan yang mana Mas Dikin sering mengalami kejadian aneh? Soalnya Mas Dikin kan yang paling lama tinggal di mes ini, tanyaku kepada Mas Dikin. Di ruangan dapur dan kamar mandi. Tapi di ruangan dapur saya lebih sering mengalami kejadian aneh, karena disitulah yang menjadi tempat ditemukannya keberadaan kerangka di mes ini, jawab Mas Dikin dan berbalas dengan anggukan kepalaku. Minto dan Indra, baiklah Za, semua rencana sudah siap. Sebaiknya aku dan Minto mencari hiburan dulu di luar, sebelum nanti malam aku harus stres nemenin kamu, ucap Indra seraya menarik tangan Minto untuk pergi. Mendapati hal tersebut, kini terlihat Minto mencoba untuk mengajak Mas Dikin pergi. Sebaiknya saya di rumah aja Pak, nemenin Pak Reza, tolak Mas Dikin. Ya udah kalau gitu, aku juga mau tidur dulu. Semoga nanti malam semuanya akan berjalan lancar ya, ujarku sambil melangkahkan kaki menuju ke kamar tidur. Lamaku kini tertidur di antara bayangan Wulan yang telah pergi dengan turut serta membawa kemarahannya. Hingga akhirnya, di antara pergerakanku yang menggeliatkan tubuh ini, aku mendengar keberadaan suara Mas Dikin yang diiringi dengan suara ketukan tangannya pada pintu kamar. Bangun Pak Reza, bangun. Di antara pejaman mataku yang kini telah terbuka, terlihat keberadaan dari jam dinding yang telah menunjukkan pukul 8 malam.
Hal ini menunjukkan bahwa hari ini aku telah tertidur sangat lama sekali. Bahkan sampai aku tidak menyadari kalau hari telah beranjak malam. Oh alah Pak Reza, maaf ya kalau tadi saya bangunin. Soalnya saya agak khawatir melihat Pak Reza yang tidurnya lama sekali, tegur Mas Dikin begitu melihat kehadiranku di dapur. Dan selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Mas Dikin sepertinya baru saja menyelesaikan kegiatannya dalam menyiapkan makan malam. Indra dan Minto mana Mas? Tanyaku, dan berbalas dengan jawaban Mas Dikin yang mengatakan bahwa Indra dan Minto belum pulang ke rumah sampai dengan saat ini. Ya udah, kalau gitu nanti Mas Dikin temenin saya makan malam ya. Selepas dari perkataan aku tersebut, aku segera berjalan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Hingga akhirnya, setelah aku kini kembali ke ruang makan, aku mendapati Mas Dikin yang tengah duduk di meja makan. Dan kini, di antara piring yang telah disajikan oleh Mas Dikin di meja makan, aku segera duduk dan menyendokkan nasi ke piring makan. Pak Reza jadi ingin membuktikan apa yang direncanakan tadi siang? Tanya Mas Dikin tanpa sekalipun tatapannya memandang ke wajahku. Dan sepertinya Mas Dikin kini tengah asyik dalam memainkan sendok nasi yang ada di tangan kanannya. Kenapa Mas? Apa Mas Dikin takut? Lagi pula gak perlu ada yang ditakutin Mas. Percaya dah, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Jawabku, mencoba menanamkan keberanian kepada Mas Dikin. Saya ndak takut Pak. Seiring dengan perkataan Mas Dikin tersebut, entah mengapa, kini aku merasakan adanya aroma bau bangkai yang tercium begitu menyengat di ruang makan ini. Mendapati hal tersebut, aku kini memilih untuk menghentikan makan malam ini. Karena aku merasa selera makanku kini telah hilang bersamaan dengan munculnya aroma bau bangkai tersebut. Tapi sepertinya, apa yang tengah aku rasakan saat ini tidaklah berlaku bagi Mas Dikin. Karena saat ini, Mas Dikin terlihat masih asyik dalam memainkan sendok makan yang ada di tangannya. Aneh banget nih si orang. Bau bangkai seperti ini tapi terlihat biasa aja. Gumamku dalam hati, seraya memperhatikan Mas Dikin yang sampai dengan detik ini belum juga mengarahkan pandangannya ke wajahku. Ini bau bangkai apa sih? Besok tolong dicari sumber dari bau ini ya Mas. Kalau memang nggak ketemu, sebaiknya Mas Dikin membeli pengharum ruangan aja, pintaku kepada Mas Dikin dan berbalas dengan anggukan kepalanya. Dan jangan lupa juga Mas, untuk mengganti lampu ruang makan ini dengan yang baru, soalnya lampunya udah redup banget. Biarkan saja Pak, jangan diganti, ujar Mas Dikin dan berbalas dengan rasa dongkolku karena Mas Dikin kini telah menolak permintaanku yang sederhana itu. Loh, kok jangan diganti Mas? Emang Mas Dikin nggak lihat kalau lampu itu udah redup? Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok lampu itu harus diganti. Belum sempat aku meneruskan perkataanku tersebut, tiba-tiba saja bola lampu yang ada di ruang makan ini seperti mengeluarkan pijaran api, lalu mendadak padam. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa keterkejutanku atas apa yang baru saja aku lihat, nampak bola lampu tersebut kembali menyala. Saya nggak takut Pak, ujar Mas Dikin dengan suaranya yang pelan dan lirih. Apaan sih Mas? Tegurku kepada Mas Dikin karena melihat adanya keanehan pada cara bicara Mas Dikin. Saya nggak takut Pak, ujar Mas Dikin kembali dengan suaranya yang pelan dan lirih. Tapi untuk kali ini, di antara suara Mas Dikin yang terdengar, nampak keberadaan tangan Mas Dikin yang semula tengah asyik memainkan sendok di tangannya, kini perlahan mulai bergerak ke arah kepalanya dan seperti layaknya seorang yang tengah merapihkan rambut, Mas Dikin terlihat mulai mengeluskan telapak tangannya pada rambutnya, dan di antara jari jemari Mas Dikin yang masuk ke dalam sela rambut, bisa aku lihat keberadaan dari beberapa helai rambut yang terbawa oleh jari jemari tangannya itu. Ya Tuhan, gumamku yang merasa tidak percaya dengan apa yang tengah aku lihat saat ini. Dan kini, di antara rasa keterkejutanku yang telah bercampur dengan rasa takut, terlihat Mas Dikin kembali mengulangi apa yang telah dilakukannya itu. Hingga akhirnya, di antara keberadaan jari jemari tangan Mas Dikin
yang kembali melepaskan beberapa helai rambut dari kulit kepalanya. Aku kini bisa melihat keberadaan luka yang ada di kulit kepala Mas Dikin akibat dari tertariknya rambut oleh jari jemari tangannya. Saya enggak takut, Pak. Dan kini, selepas Mas Dikin mengucapkan perkataannya tersebut, terlihat Mas Dikin mulai mengangkat wajahnya ke arah wajahku. Dan di saat itulah, aku mendapati bahwa wajah yang tengah aku pandangi saat ini bukanlah wajah Mas Dikin. Karena wajah tersebut terlihat begitu tua dengan kerutan kasar yang menghiasi kulit wajahnya. Ini gak nyata. Aku yakin ini semua gak nyata, ujarku di antara rasa takut yang kini mulai menguasai pikiranku. Hingga akhirnya, di saat aku kini mulai merasakan bahwa aku akan terjebak dalam situasi yang tidak pasti ini, aku memutuskan untuk meninggalkan lelaki tua tersebut dengan cara berlari menuju ke pintu mes. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.